Jadi kadang masyarakat tuh masih bingung KI atau merek itu apakah terpisah atau sama ada di dalam KI itu gitu. Selain merek itu ada lagi ya. Jadi itu ada 8 item. Merek itu taunya kita masyarakat itu kan merek itu identitas. Yang pasti kalau kita baru memulai usaha itu haruslah segera mendaftarkan merek. Kalau kita sudah punya merek, orang kan pasti yakin nih gitu. Kanti-kanti Kito, selamat datang di podcast Kito, kekayaan intelektual talk official dari Jambi untuk Indonesia kreatif, inovatif, terlindungi, dan original. Bersama dengan saya V. Pada hari ini kita bakal ngobrol seru nih di episode perdana dari podcast Kito yang akan membahas tentang berbagai macam kekayaan intelektual. Yuk kenalan dengan salah satu kekayaan intelektual, yaitu merek. Seberapa penting sih perlindungannya? Nah, buat bahas lebih dalam nih mengenai topik kita di hari ini, udah hadir nih di tengah-tengah kita seseorang yang memang berkompeten nih di bidang kekayaan intelektual. Sudah hadir bersama kita Ibu Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kita sapa. Halo Ibu Diana, apa kabar? Halo Penny, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, senang banget Ibu bisa sempetin waktu nih untuk hadir di episode pertama kita nih. Sangat senang sekali karena ini adalah podcast pertama ya. Benar. Untuk di Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Dan pastinya dengan podcast ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman kita ya Ibu ya, dalam hal kekayaan intelektual, apalagi untuk di hari ini kita bahas tentang merek nih Bu. Nah, sebelum kita ke topik kita yang utama nih Bu, merek, Ibu bisa nggak Bu jelasin dulu ke kita apa sih kekayaan intelektual itu, dan mungkin kenapa sih merek itu kok bersangkut paut ya dengan kekayaan intelektual, biar sobat-sobat Kito ini lebih paham nih Bu. Oke, jadi kekayaan intelektual atau KI ya, KI, kita biasa menyebut KI. Jadi kadang masyarakat tuh masih bingung KI atau merek itu apakah terpisah atau sama ada di dalam KI itu gitu. Nah, jadi sebenarnya merek itu adalah merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu apa gitu kan? Kekayaan intelektual itu adalah secara definisi harfiahnya itu adalah hasil olah pikiran manusia yang mempunyai sifat ekonomi dan harus dilindungi. Nah, hasil olah itu macam-macam ya kan, ada ide, ada kreativitas, ada inovasi segala macam. Nah, di dalam KI itu sendiri yang tadi salah satunya merek itu, selain merek itu ada lagi ya. Jadi itu ada 8 item. Yang pertama merek yang kita bahas, kemudian ada hak cipta, karya cipta, kemudian ada desain industri, ada paten, ada sirkuit tata letak terpadu ya kan, kemudian KI komunal, indikasi geografis. Berarti sangat luas. Berarti banyak banget ya Bu ya sebenarnya kekayaan intelektual itu ya Bu ya, ada 8 jenis tadi ya Bu ya? Iya, 8 jenis. Klasifikasinya ya. Termaksudlah merek. Ya, Bu. Oke, jadi teman-teman Kito ini udah pasti lebih paham ya Bu, kenapa merek itu disebut dengan kekayaan intelektual, karena merupakan bagian dari kekayaan intelektual gitu ya Bu. Nah kalau gitu Ibu jelasin nih Bu ke kita supaya kita lebih paham apa sih definisi merek itu Bu untuk kekayaan intelektualnya itu ya Bu. Jadi kalau kita nggak usah ngomong definisi secara undang-undang lah ya, kita kalau merek itu taunya kita masyarakat itu kan merek itu identitas produk. Benar ya, apa yang dijual, apa yang disajikan ke masyarakat. Jadi identitas itu bisa berupa produk, jasa maupun produk dagang. Nah, jadi ada dua kategori, produk jasa, produk dagang. Itu bentuk merek itu harus mempunyai ciri khas atau beda lah dari yang lain, ada pembedanya. Iya, jangan sama gitu kan. Merek itu mudah diingat, kemudian terdiri dari kata atau lukisan atau 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu adalah merupakan bagian dari merek itu. Jadi
sering nggak Feni dengar ini apa ya, kalau merek yang terkenal itu Aqua ya, minuman air mineral itu air Aqua mineral ya. ya, Bu. Nah, Aqua itu kalau kita masyarakat kan kalau misalnya mau beli air mineral itu langsung pikirannya beli Aqua. Bilang Aqua, iya kan? beli Aqua dong, padahal belum tentu yang dibelinya Aqua. Iya, merek ya, Bu. lain banyak kan. Merek lain bener. banyak, ada kalau di Jambi Aqua 8 ya, ada air mineral. Nah, tapi masyarakat atau yang pembeli pelanggan apa-apa tuh langsung beli Aqua gitu kan. Sama juga Bener. kayak ayam KFC ya kan. Nah, KFC itu kan merek. Bener. Cuman karena sudah melekat di pikiran masyarakat, nah, Ayam goreng dia itu namanya goreng KFC pasti gitu ya, Bu KFC ya. gitu ya. Berarti dia sudah kuat brandnya, branding mereknya itu udah kuat. Berarti memang sepenting itu ya, Bu ya, untuk kita tuh paham dulu nih merek kita itu ya. Iya, jadi merek itu ya istilahnya harus lain dari yang lain lah. Ya, ada keunikan di situ. Ada keunikan, udah diingat, sehingga begitu produk kita sajikan ke masyarakat, orang akan kembali lagi membeli. Ini seperti contoh misalnya kayak kita beli kopi di pinggir jalan tuh nggak ada merek ya kan, tapi enak kopinya. Bener. Terus kita mau beli lagi nih, kopi apa tadi ya, nggak ada namanya ya kan. Nah, atau namanya itu sama semua, kopi Raja, semuanya Raja, banyak punya Raja. Nah itu sehingga pelanggan yang suka itu mau kembali lagi, mau beli lagi tuh susah untuk mendapatkan lagi di mana dia mencari kopi yang tidak ada merek itu. Nah, oke nih Bu. Jadi kalau semisalnya Kanti-Kanti Kito ini udah punya mereknya sendiri nih. Nah, apa sih Bu yang harus dia lakuin nih Bu untuk mungkin supaya mereknya tuh nggak diambil orang, atau supaya dia juga bisa ngerasain tuh manfaat dari merek yang dia punya sendiri itu. Apa sih Bu yang harus dilakuin? Yang pasti kalau kita baru memulai usaha itu haruslah segera mendaftarkan merek. Jadi jangan tunggu usaha itu menjadi besar ya kan. Dari awal kita merintis, buka usaha, ada merek, ada logo, daftarkan dulu mereknya. Jangan usahanya sudah berkembang, sudah bagus, sudah banyak peminatnya segala macam, produknya laris manis, mereknya belum terdaftar. Jadi yang pertama, langkah pertama, daftarkan mereknya dulu. Itu apa gunanya? Untuk melindungi Merek kita ya Bu, iya, agar mungkin nggak dipakai dengan orang lain. Iya. Jadi orang lain tidak bisa memakai itu. Kalau kita udah mendaftarkan, ada yang mau pakai lagi, itu kan bisa dituntut, ya kan? Tidak boleh. Ada hak eksklusif di situ. Oh, berarti kalau kita udah punya merek, kita wajib ngedaftarin merek itu ya Bu ya? Sebenarnya bukan kewajiban, tapi seharusnya, sebaiknya. Semua orang kan boleh, ini masih kecil. Iya, kadang tuh kan orang mikirnya gitu ya Bu. Iya. Saya tuh kan masih kecil, saya juga masih ngerintis. Buat apa sih daftarin merek dulu gitu? Sayang nggak sih? uangnya kan. Bener. Gitu. Jadi masyarakat itu berpikir seperti ini. Ini masih kecil, modalnya belum balik, ya kan. Mau bayar lagi pendaftaran merek, aduh kayaknya sayang uangnya. Bener Terus banget. proses pendaftarannya lama. Bener Begitu banget, didaftarkan, berapa bulan, 12 bulan, 6 bulan baru keluar. Ya kan? Jadi masyarakat tuh mungkin ragu-ragu di situ. Terus ketidakpahaman masyarakat itu sendiri akan manfaat dari kalau mereknya udah didaftarkan. Bener. Kalau gitu Bu, gimana sih Bu prosedur buat Kanti-Kanti Kito supaya tahu nih gimana nih cara mereka untuk daftarin mereknya itu? Yang Dan harus pertama kemana nih Bu kita daftarinnya? Jadi kita tuh sebelum mendaftarkan merek itu mengantisipasi dulu ya. Jadi bagusnya pelaku-pelaku UMKM itu dicek dulu nih merek dia punya ini sudah terdaftar nggak gitu. Diceknya dulu di webnya DJKI. Nah, di web di situ dilihat kalau memang ada merek kita ada persamaan kata, ada pengucapan yang sama, itu pasti ditolak, nggak boleh. Sama kayak seperti Raja ya, nama Raja tuh banyak kan, kadang usaha orang Raja. Bener Bu. Raja atau Raja dengan tulisan zaman dulu itu RDAJA gitu itu nggak sih, ya Bu? kan, tetap pengucapannya pelafasannya sama, itu nggak bisa. Apalagi di kelasnya yang sama, kelas misalnya kelas makanan, ada raja juga, itu pasti ditolak yang baru mendaftar terakhir. Berarti memang ada klasifikasinya juga ya Bu ya untuk ada pendaftaran klasifikasi, merek ya.
Nah, tapi kalau nama raja itu dipakai, yang satu udah didaftar di makanan ya. Nah, raja yang berikutnya mau daftar nih, tapi di jasa. Jasa boleh. Oh, Beda, dengan beda nama yang kelas. sama Iya, gitu Bu. boleh. Tapi dengan satu nama yang produk, satu jasa sama. boleh. Iya, dengan yang sama. Oh, Boleh. gitu. Gitu. Seperti baterai ABC, kecap ABC kan beda. Iya, benar. Iya kan? Kita mungkin taunya itu satu produsen kali ya Bu ya, karena sama-sama pakai ABC kali ya. Nah, itu. Ternyata bisa beda dengan produsen yang beda, tapi dengan klasifikasi yang berbeda juga ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk mungkin yang kurang familiar nih Bu dengan website atau internet, ada nggak Bu cara lain supaya teman-teman kita ini bisa daftarin mereknya? Iya pasti, karena kan nggak semua orang yang memahami teknologi ya, Benar, yang bisa Ibu. membuka akun, buka web itu nggak semua, apalagi ibu-ibu yang di pedesaan atau di apa itu mungkin satu tidak punya jaringan. Nah mereka bisa datang langsung ke Kanwil Kementerian Hukum. Di sana kita banyak tenaga analis KI kita siap mendampingi mereka untuk mendaftarkan mereknya. Wow, luar biasa sekali ya berarti. Iya. Berarti Kementerian Hukum ini nggak cuman mensosialisasikan, tapi juga mendampingi ya Bu ya, secara langsung lagi ya Bu ya. Dari awal sampai selesai itu Bu. Iya. Cuman mungkin perlu juga pelaku UMKM tahu bahwa untuk biayanya. Itu juga Kadang Bu, bingung nih, mahal. pasti ditanya nih Iya, sama apa sih? kanti-kanti kita nih Bu. Sih gitu kan. Bener. Nah, untuk biaya, kalau UMKM, pelaku UMKM mendaftarkan mereknya, kalau untuk pelaku UMKM di harga 500.000. Di harga 500.000 dengan lampirannya, persyaratannya itu dengan surat rekomendasi dari dinas terkait. Apakah gitu. dinas Perindak, dinas UMKM, koperasi segala macam itu. Nah, itu ada surat rekomendasinya. Baru dikasih 500.000. Oh, berarti lumayan terjangkau lah ya Bu ya, lumayan, kan untuk 10 manfaat tahun, yang 10 begitu tahun besar. Oh, 10 manfaatnya. tahun. Iya, 10 tahun. Nah, tapi kalau dari pelaku usaha yang dari umum itu 1.800.000. Oh, gitu. Nah, 10 tahun itu Bu, apakah bisa diperpanjang atau 10 tahun ya udah selesai gitu? Dia harus cari Ya. nama baru atau gimana tuh Bu? 10 tahun kan masa perlindungan. Nah, jadi sebelum 10 tahun atau 6 bulan sebelum habis masa berlakunya itu, pelaku usaha itu yang mempunyai merek itu ya sebaiknya mendaftarkan kembali. Karena apa? Karena banyak kasus yang mereka sudah daftar nih, dikiranya mungkin seumur hidup ya, gitu Iya. kan. Jadi nggak daftar lagi, terus 10 tahun habis. Nah, ini ada yang nunggu nih, mereknya nih mau dipakai sama orang, ditunggu gitu kan, ditungguin. Begitu kita tidak memperpanjang, yang nungguin tuh langsung masuk dengan merek yang sama. Itu Jadi emang- yang mendaftar baru itu yang diakui. Emang bisa ya Bu ya kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Padahal kan kita duluan tuh Bu yang punya merek itu, tapi kok karena kita mungkin lupa ya untuk perpanjangnya, Iya. kok bisa diambil sama orang lain? Karena cuma 10 tahun. Makanya yang punya merek itu ya harus rajin-rajin lah ya. Diingat-ingat nih kapan habisnya. Kan? Terus juga dipantau juga kalau sudah yang merek terkenal, jangan sampai mereknya dipakai orang, ya kan? Kasus banyak kan? Karena saya pernah dengar Apa tuh, Bu? kasus yang di Jambi itu rumah makan Aroma Cempaka. Pernah makan di sana? Pernah. Oh, pernah makan di sana? Dan Enak Fe ya? tahu banget Oh, itu tahu. Bu, karena kayak teman-teman Fe yang di luar Jambi tuh Bu, kalau mereka dengar kata Jambi, oh makanya di situ tuh gitu. Iya, benar. Jadi itu memang ikonnya lah ya, kalau apalagi yang dari luar itu datang pas maunya makannya di sana. Jadi ayam goreng ya tuh ini enak tuh. Bener, bener banget Bu. Jadi lapar Nah, ya itu Bu. kasusnya kayak Aroma Cempaka itu awalnya kan didirikan oleh siapa itu namanya? Pokoknya awal pendiri pertama itu dia buka di Jelutuk rumah makannya. Cabang pertamanya itu ya Bu. Pertama dia buka di Jelutung, berkembang kan rame, memang rame, sangat rame sampai antrian ya makan. Nah, tanpa diketahui dia, adiknya dia punya saudara, mungkin ada kesepakatan, barulah akhirnya rumah makan itu berubah namanya menjadi Aci Andong. Aci Andong ya Bu ya, yang Aci sekarang Andong, kita iya. tahu ya. Diubah Aci- akhirnya, kayaknya udah ada kesepakatan damai di situ. Oh, jadi itu Dan ya Bu. tidak pakai lagi namanya Aroma Aroma Cempaka, cuma Cempaka satu tuh. di Jelutung. Oh. itu. Nah, itu untuk kasus yang di lokal ya, yang di Jambi. Nah, Tapi Fe pasti tahu banyak. tidak yang di Apa nasional? tuh, Bu? Kasus Pasti banyak ya Bu ya. Bensu.
Tahu. geprek bensu. Itu kan sempat viral banget tuh Bu Iya, kemarin. viral kan di Jambi pernah tuh lagi rame, habis itu tutup, ya kan? Iya. Tahu nggak kenapa Karena hampir tutup? di mana-mana juga pada tutup tuh Bu. Iya, tutup. Kemarin tuh Yang waktu punya pas Ruben Onsu ya. benar, itu Bu, tutup. benar. Kenapa tutup? Karena ada juga usaha yang sama, ayam geprek juga, namanya bensu juga, buka juga gitu. Nah, Benar. jadi pemiliknya beda ya Bu. pemiliknya beda. Malah Pak ya ayam geprek bensu itu yang sudah mendaftarkan mereknya dulu. Yang kedua itu Ibu ya, yang IM Iya. geprek bensu itu ya. Nah, akhirnya kalah kan Ruben Onsunya, gitu. dia yang harus menutup usahanya, makanya tutup tuh semuanya tuh. Begitu lagi boomingnya geprek bensu benar, kan, lagi boomingnya tuh Bu kemarin tuh. antrinya tutup. Nah, itulah namanya pentingnya kita untuk mendaftarkan merek itu. Oke, note ya, kanti-kanti itu. Dari beberapa kasus nih yang tadi udah diceritain Bu Diana, kita udah bisa ngambil nih. Apa sih pentingnya kita daftarin merek dulu sebelum diambil orang lain ya Bu? Karena walaupun kita yang udah punya duluan merek itu, tapi kita nggak daftarin ya Bu ya di DJKI, nah siapapun masih bisa dong Bu ngambil ya. Nah, itu namanya ada prinsip first to file. First to file. Siapa yang mendaftarkan dulu, dia yang mempunyai hak mereknya. Bahaya banget ya Bu ya kalau begitu ya. Walaupun kita merasa udah kan kita terkenal nih, udah terkenal tapi nggak didaftar, orang lain yang mendaftarkan, kita tetap kalah. Walaupun dari tahun berapa kita sudah buka usaha itu dengan nama yang itu, tetap kita yang kalah. Wah. Karena di sistem hukum Indonesia prinsipnya itu first to file. Siapa yang daftar dulu, dia yang berhak untuk menggunakan merek. Berarti untuk kekayaan intelektual itu memang sistemnya itu first to file ya Bu. Iya. Jadi siapapun yang mendaftarkan duluan, walaupun udah punya orang lain nih misal, tapi dia belum daftarin. Terus kita lihat, wow kayaknya potensinya besar nih gitu ya. Iya. Terus kita daftarin, udah deh jadi milik kita ya Bu ya. Makanya waspada, terus waspada, jangan lalai dan jangan menunggu usaha itu besar. Bener. Iya kan? Dicaplok orang Bu, udah besar ya. Yang namanya sudah besar aja masih dicaplok ya. Bener. Kan? Apalagi yang dari kecil ya. Nah, untuk kemudian prinsip yang kedua tadi kan first to file, prinsip keduanya adalah principle of teritorial. Nah, itu Apa tuh Bu? pendaftaran merek itu berlaku di satu negara seperti Indonesia. Nah, misalnya kan sudah daftar nih di Indonesia, ya berlaku di Indonesia. Begitu produk kita sampai ke Malaysia misalnya, ke Malaysia itu kita kalau mau melindungi lagi kita daftar di negara Malaysia. sana. Iya. Oh gitu. Kan banyak nih produk kita sudah diekspor ke sana ya Benar, kan, benar. didaftarin, jangan sampai ditiru orang sana, tahu sendiri kan orang Malaysia gimana. Udah banyak ya Bu ya. Udah yang banyak diklaim. kan mau diakuinya ya kan. Nah, jadi ingat ya, kanti-kanti itu kalau kita udah punya merek, itu walaupun udah didaftarin di Indonesia melalui Kementerian Hukum, kalau merek kalian mau diekspansi keluar ya Bu ya, nah kalian tuh wajib ya buat daftarin di negara tujuan itu. Iya, betul. Benar ya Bu? Betul. Nah, terus Bu, ini juga Bu yang jadi pertanyaan kanti-kanti kita nih. Apa sih Bu hukuman atau mungkin jerat hukumnya nih Bu? Sanksinya ya. Sanksinya yang mungkin didapat kalau ada orang yang make merek kita yang udah kita daftarin di Kemenkumham kan Bu, lalu dipakai nih Bu tanpa izin. Apa tuh Bu? Iya, sanksinya udah jelas kan di Undang-Undang Merek dan IG ya. Jadi kalau cuman ya nggak ujuk-ujuk langsung kena sanksi ya. Nah, dia kan ada tahapan begitu kita tahu nih merek kita sudah dipakai orang. Nah, yang langkah pertama sebaiknya itu dilakukan adalah melakukan pendekatan dulu. Somasi dulu, kasih tahu Somasi nih dulu dia, ya, Bu. kasih tahu. Merek kamu tuh udah itu kamu tuh pakai merek yang punya saya misalnya gitu ya. Nah, nih sertifikat pencatatan mereknya. Ada buktinya ya kan, dikasih tahu. Karena belum tentu yang menggunakan merek itu paham tentang KI gitu kan. Bener banget, tentang Bu. merek belum Bener. tentu dia paham. Ya Bener. udah pakai aja gitu kan. Iya. Nah, begitu kita sudah melakukan pendekatan secara langsung dengan pelaku yang meniru itu, masih juga kita mungkin minta bantuan dengan DJKI untuk mediasi. Mediasi dulu. Tetap ke DJKI dulu ya Bu ya? Ya, kalau mau prosesnya kan tahapan dulu lah. Oke. Begitu udah ada DJKI, mediasi, ternyata juga nggak ada nih, masih juga ya kan. Ya mau nggak mau kan.
kan. Mau melalui tidak proses mau lah hukum, ya. bisa dituntut secara perdata. Yang pertama, oke. perdata itu ya kita berarti ganti rugi kalau ada kerugian yang Kerugian. ditimbulkan dari peniruan itu. Misalnya nih dia memproduksi barang yang sama dengan kita dengan merek kita dengan harga yang miring ya, misalnya gitu. Nah kemudian kita tentu orang nggak mau kan beli produk kita kan, karena Benar. orang beli yang palsu Yang itu. KW itu, padahal KW belum itu. tentu produk yang KW itu sesuai ya Bu ya dengan Iya, produk yang kualitasnya asli pastilah kan ya Bu. kan. Nah, jadi itu bisa dituntut secara perdata, kerugian materialnya berapa, ya itu sampai mm-an bisa juga ya. Wow. Kan? Lumayan juga tuh. Nah kemudian selain perdata bisa dituntut pidana. Nah kalau di undang-undang merek itu sanksinya itu 5 tahun ya, 5 maksimal 5 tahun. tahun dan denda 2 miliar. Wow. Ya, lumayan juga. Iya. Lumayan juga. Intinya lebih baik kita melakukan Mendaftarkan dulu Mendaftarkan dulu. mereknya, ya kan? Jangan sampai ditiru orang. Itulah pokoknya jangan merasa rugi mengeluarkan uang 500.000 nih untuk UMKM. bener. Iya kan? Anggap aja dengan kita Untuk daftarin 10 tahun merek tuh. itu jadi doa juga ya Bu ya buat Iya. kita ya, buat usaha kita Iya. ya. Jadi kalau kita sudah punya merek, orang kan pasti yakin nih gitu. Benar. So ibarat ya kita beli ini aja lah. Kalau VV dikasih pilihan nih ya, mau HP yang ada gambar apel tergigit sedikit atau yang merek lain, gambar lain. Blueberry misalnya. Misalnya yang Android gitu kan, nah, pilih yang mana nih mau dikasih kan? Yang pasti yang Pasti udah yang ada apel tergigit sedikit iya itu dong, karena biasanya. kan kita udah paham ya Bu ya Karena sama sudah merek itu terjamin kan. katanya kualitasnya, ya kan? Jadi kita juga Udah nggak jelas ragu nih istilahnya beli kualitasnya udah kualitas jelas. itu kan Bu. Karena ada mereknya. Tuh. Oh gini Bu, tadi kan Ibu udah jelasin nih sama kita prosedur untuk pendaftaran mereknya. Nah itu kadang kan kanti-kanti kita tuh mikir, namanya udah daftar tuh pasti yang lama lah, yang harus ngeluarin biaya. Tadi Ibu udah jelasin nih ya kan. Nah Sampai tapi kan setahun lebih lah ya. bener, kadang tuh orang malesnya udah dokumennya banyak, nunggunya lama. Itu berapa lama tuh Bu? Nah, jadi memang lama prosesnya. Jadi untuk pendaftaran itu kan daftar dulu nih, kita daftar ya kan, daftar bayar. Nah, setelah itu berkas kita diverifikasi. Berkas yang kita upload itu di online kan diverifikasi nih sama tim DJKI. Bener. Nah, setelah diverifikasi, mereka ada masa publikasi. Nah, itu yang buat lama, bukan masa publikasi untuk melihat ada nggak merek yang sama. Dipublikasikan gitu Bu, merek yang Belum kita dipublikasi, daftarkan jadi atau gimana? diteliti dulu. Oh. Ada nggak mereknya yang sama gitu kan. Nah, baru dipublikasi. Jadi memang agak lama. Itu yang paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan karena kemarin ada atensi juga dari Pak Dirjen, Pak Dulu untuk mempercepat pengeluaran sertifikat merek. Oh, tapi sebenarnya dengan waktu 6 bulan itu cukup worth it sih Bu untuk perlindungan yang kita dapat nggak sih? Iya, Karena perlindungannya juga 10 tahun iya, kan Bu? Cuman kan masyarakatnya nggak sabaran kan. Nah, ada juga nih mereka sudah daftar tapi nggak dipantaunya. Sehingga uangnya hilang. Begitu ditolak kan atau apa, ada koreksi apa, nggak diperbaiki lagi kan hangus jadi uangnya kan sayang gitu. Jadi kalau sudah daftar itu mereka tuh harus pantau terus. Pantau terus. Ini ada nggak koreksi dari DJKI hasil pemeriksaannya, hasil apanya. Nah, kalau lancar ya alhamdulillah. Kan? Kalau nggak lancar hilang 500.000-nya itu sayangnya ya kan. Makanya untuk amannya barangkali saran saya sih bagi yang kira-kira nggak sempat untuk memantau bisa menggunakan jasa konsultan KI atau datang langsung ke langsung ya Bu untuk konsultasi ya, karena ya. teman-teman itu dia kan pasti buka terus kan, lihat terus info-info gitu. Kalau ada perbaikan, ada apa yang harus dilengkapi. Berarti intinya kalau kanti-kanti kita ini mau daftarin merek bisa melalui situs ya Bu ya di JKI ya di djip.go.id atau bisa datang langsung ke Kanwil Kemenkumham, bawa dokumennya, lakuin pendaftarannya. Dah, habis itu kita pantau ya Bu ya terus ya prosesnya ya. Keluar ya. Kurang lebih 6 bulan lah ya Bu ya, 6 bulan ke atas paling cepat ya. Karena masa pertama masa publikasi itu 2 bulan. Ya kan? Nah, belum lagi verifikasi kesesuaian dengan merek yang lain. Itulah masa publikasi itu tadi ya Bu ya untuk lihat apa ada sanggahan merek orang, ya kan? Iya benar. Takutnya ada yang keberatan. Iya, itu masa pasti. dipublikasi itu berarti Iya. kita bisa nyampein keberatan itu ya Bu ya. Iya.
Wah, mantep banget nih ya obrolan kita hari ini sama Bu Diana tentang merek. Dan pastinya obrolan kita tadi pasti banyak banget manfaatnya buat kanti-kanti gitu. Nah Bu, untuk penutupan nih Bu, apa sih Bu yang bisa Ibu sampai ini Bu sama kanti-kanti gitu mengenai pentingnya itu merek harus kita daftarin? Jadi saya sih ngomongnya sama pelaku-pelaku UMKM yang ada di Jambi, khususnya di Jambi ini, sebelum usahanya maju, sebelum usahanya meroket, ya, naik tingkat, naik kelas, Bener. daftarkan dulu merek. Daftarin mereknya. Daftarin merek, lindungi dulu. Nah, kanti-kanti gitu, dari obrolan kita hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini, pastinya kanti-kanti kita udah paham nih, udah lebih paham mengenai merek. Jadi merek itu bukan cuma sekedar logo ya Bu ya, tapi juga identitas dan perlindungan di baliknya. Nah, Kantor Kementerian Hukum Jambi akan terus berkomitmen mendampingi masyarakat dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual. Jadi, yuk daftarin merek kamu, jaga karyamu, dan jadi kebanggaan bangsa lewat perlindungan hukum yang kuat. Dan jangan lupa follow dan subscribe media sosial Kementerian Hukum Jambi untuk lebih tahu informasi selanjutnya mengenai kekayaan intelektual dan juga untuk episode podcast kita selanjutnya. Sampai ketemu. Kanti-kanti kita. Bye-bye. Terima kasih Bu Diana.